Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Kita belajar bersama lagi ya. Hari ini kita sudah mulai masuk tema 4 anak-anak. Ganti tema ya, karena kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian harian tema 3 subtema 3. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Tema 4 ini kita akan belajar tentang globalisasi. Dan di subtema 1 ini kita akan belajar globalisasi di sekitar kita ya. Kita masuk pembelajaran 1 anak-anak. Apa saja yang kita pelajari di pembelajaran 1 ini? Nah, ini yang pertama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, masih tentang teks eksplanasi ya. Kemudian untuk pelajaran IPS kita akan belajar menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian ada muatan IPA, kita akan belajar atau menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Oke, disiapkan alat tulisnya. Globalisasi di sekitarku. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kalian menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitar kita? Globalisasi itu berasal dari 2 kata anak-anak, yaitu global dan sasi. Global artinya apa? Mendunia. Sasi itu proses. Jadi globalisasi adalah proses menyatunya seluruh dunia. Ibaratnya kita tidak ada batasan ya, tidak ada ruang, tidak ada sekat. Tuh globalisasi. Sehingga apa? Akibatnya dengan adanya globalisasi ini, semua negara dari berbagai dunia itu bisa menikmati produk-produk. Nah, misalnya dari Indonesia yang terkenal itu apa? Ada produk batik. Kemudian dari Turki ada produk karpet atau sajadah anak-anak ya. Kemudian dari Tiongkok ada boneka. Kemudian Jepang yang terkenal dengan industri otomotif atau mobil. Kemudian jam tangan dari Swiss, ada susu UHT dari Selandia Baru. Nah, meskipun produk-produk ini berasal dari berbagai negara di dunia, namun semuanya bisa kita dapatkan di Indonesia. Untuk membeli mobil, kita tidak harus pergi ke Jepang kan? Di Indonesia sudah ada impor ya. Oke, globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Tuh ya, globalisasi. Nah, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimanakah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Kita simak, ada teksnya anak-anak ya. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli tahun 2011 malam di Hotel Nusa Indah, Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia, mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan.
Nah, malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Ini teksnya ya. Nah, sekarang kita coba buat peta konsep anak-anak tentang kerjasama Indonesia dengan negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Dibuat peta konsep. Di sini kita akan membahas bidang sosial, bentuk kerjasama apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Bentuk kerjasamanya apa, kemudian apa peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Anak-anak bisa mencari dari berbagai sumber informasi ya. Ini untuk peta konsepnya. Dibuat di buku tulis kalian, ditulis yang rapi. Nah, selain di bidang sosial, ada juga di bidang budaya. Nanti di sini hubungan kerjasamanya bagaimana, kemudian peran Indonesianya itu apa. Ya. Selanjutnya, tahukah kalian listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana sih produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita pelajari. Kalau tadi kita belajar muatan IPS, sekarang kita lanjutkan dengan muatan IPA. Namun ini juga ada kaitannya dengan teks eksplanasi anak-anak ya. Ini gambar pembangkit listrik anak-anak. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Tadi gambarnya sudah ada ya keterangannya. Nah, air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Ini ya, jadi ini urut-urutannya dalam memproduksi listrik. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapatkan dari angin, kemudian panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan untuk membangkit energi listrik? Nah, dari teks eksplanasi tadi, coba temukan informasi penting dalam setiap paragraf. Paragraf 1 nanti ditulis informasi pentingnya apa, topik masalahnya, kemudian pada paragraf 2 deretan jelas informasi pentingnya bagaimana, dan terakhir pada paragraf ketiga itu berisi kesimpulan. Nah, kalian telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Apa sih komponen utamanya? Nah, pada semua pembangkit energi listrik yang menjadi komponen utama adalah turbin atau generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah,
Warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan. Ini gambarnya ya anak-anak, gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Nah, cermati kembali proses menghasilkan energi listrik yang ada pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kalian bisa menambahkan gambar pada tulisan kalian. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum.